morning everybody, all my friends in the world. Today we will meet again in Umina kitchen. And today we will cook takoyaki. Don't forget, like, comment, and share in my YouTube channel. Let's go to my kitchen. Nah, selamat pagi Bunda. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang cara membuat takoyaki yang simple dan praktis. Nah, boleh Bunda praktekkan di rumah dan bisa juga untuk usaha bisnis. Kalau Bunda di rumahnya mungkin anak-anak atau tempat sekolahan yang rame, nah ini bisa juga sebagai bahan kita untuk mencari rezeki ya. Nah, bahan yang harus kita siapkan, saya bikin porsi 200 tepung terigu, 1 atau 2 sendok tepung maizena. Nah, maizena ini gunanya nanti biar kalau bola-bola takoyakinya udah selesai, dia tidak akan cepat mengempes ya. Tapi kalau tidak mau menggunakan juga tidak apa-apa. Nah, sebutir telur, terus penyedap rasa saya gunakan Royco 1 bungkus, sejumput garam atau secukupnya, dan baking powder 1 sendok teh. Bahan isiannya saya gunakan keju dan sosis ya Bunda. Ini kejunya saya potong dadu atau bisa juga diparut. Nah, ini sosisnya saya goreng dulu atau rebus ya Bunda, biar anak-anak nanti kalau makan itu nggak sakit perut ya. Nah, untuk isinya juga saya tambahkan wortel yang sudah saya parut. Nah, ini buat tambahan ya, karena kalau di mall itu dia cuman isinya aja, tidak ada sayur. Nah, saya tambahkan dengan sayur dan daun bawang yang sudah juga diiris-iris ya Bunda. Nah, juga 500 ml air ya, dengan takaran 200 tepung, 500 ml air ya. Nah, setelah itu ini versi kita membuat dengan adonan sendiri. Tapi kalau seandainya Bunda tidak mau repot, yang praktisnya juga sekarang sudah ada Bunda. Jadi Bunda tinggal order di online. Nah, ada yang khusus tepung takoyakinya. Nih saya kasih contoh, saya order di online. Kalau kita menggunakan tepung ini, kita sudah tidak usah rempong atau repot lagi. Tepung ini dalam 1 bungkus dia 480 gram. Ini bisa Bunda tinggal menambah 1500 air dan 3 butir telur. Dan kalau seandainya Bunda tidak mau menggunakan full 1 bungkus ini, kita bisa bagi 3. Nah, 480 ini kita bagi 3 jadi 160. Airnya kita kasih 500 ml dan kita tambahkan 1 telur. Udah tinggal dikocok. Kita nggak perlu lagi nambah baking powder, garam atau Royco, cuman ditambah telur dan air. Nah, tapi juga kita harus menyiapkan isi dari takoyakinya. Isinya sama ya, Bunda mau isi keju, sosis, wortel, daun bawang. Nah, itu yang praktis. Tapi saya berikan 2 macam atau 2 tipe pembuatan. Nah, sekarang untuk tipe, kalau Bunda tidak mendapatkan tepung takoyaki yang ready atau yang instannya, ini kita bisa
buat sendiri. Nah, ini sekarang kita akan melakukan versi tepung takoyaki yang kita buat sendiri ya. Nah, sekarang kita akan melakukan step selanjutnya. Tepung yang 200 gram ini udah tentu kita ayak dulu, atau kalau seandainya tepungnya memang baru, kita tinggal masukkan. Nah, ini kita masukkan aja di suatu wadah yang agak besar. Kita masukkan ya, ini 200, kita masukkan semua. Nah, habis itu kita akan tambahkan dengan 2 sendok tepung maizena. Nggak usah terlalu banyak, nggak usah munjung, biasa aja. Nah, 2 tepung, nah 1 2, jadi dia enggak juga harus banyak ya Bunda. Nah, ini takarannya cuman 2 sendok makan. Nah, tapi ada juga yang tidak menggunakan tepung maizena. Nah, tapi saya anjurkan, karena saya sudah praktekin, kalau dengan tepung maizena ini dia nggak cepat kempes ya. Nah, setelah itu kita masukkan garam secukupnya aja, sedikit aja ya, karena nanti kalau pakai keju dia juga asin ya. Nah, terus kita masukkan 1 bungkus penyedap rasa ini. Oke, kita masukkan 1 bungkus. Terus kita masukkan langsung aja telurnya ya. Nah, kita kocok. Oke, nah kita tambah dengan 1 sendok teh baking powder. Kita kira-kira aja ya. Nah, setelah itu kita masukkan atau boleh kita aduk dulu. Ya. Nah, kita masukkan sedikit demi sedikit airnya, atau setengah. Yang penting kita usahakan dia tidak menggumpal ya. Nah, kalau seandainya biar rasanya agak menyerap ke cairan airnya yang kita aduk tadi, boleh kita diamkan beberapa menit. Tapi kalau Bunda udah ingin langsung memasakkan juga tidak apa-apa ya. Nah, ini kita aduk sampai tidak ada geringgil-geringgil dan dia tercampur rata. Nah, ini dia udah tercampur rata. Kita habiskan aja air yang 500 ml, karena takaran 200 gram tepung itu 500 ml air. Dengan 1 butir telur, 1 bungkus penyedap rasa, sedikit garam dan baking powder, juga tambahan tepung maizena. Nah, ini kalau kita aduk seperti ini, boleh nanti kita coba rasakan ya, apakah garamnya atau penyedap rasanya sudah bagus atau sesuai dengan selera. Biasanya saya cobain ya Bunda, cuman karena hari Senin kebetulan saya lagi puasa, jadi saya kira-kira aja. Nah, udah seperti ini aja Bunda. Nah, kalau seandainya kita menggunakan
tepung takoyaki instan yang sudah jadi juga lebih praktis. Bunda tinggal bagi 3, masukin 500 ml air, tambah 1 butir telur, udah diaduk. Nah, kita tinggal bikin. Tapi kalau umpamanya Bunda tidak mendapati tepungnya, boleh dengan cara seperti ini. Nah, ini dia ya Bunda, akan saya diamkan agak sekitar 5 menit ya. Nah, nanti kita lanjutkan ke proses selanjutnya untuk mencetak bundaran takoyakinya. Oke Bunda. Dan untuk topping atasnya, kalau nanti udah selesai, yang perlu kita siapkan mayones, saus tomat dan saus cabai kalau yang mau pedas, juga taburan dari katsuobushinya ya Bunda. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini bisa kita dapatkan lewat online ya. Nih ya, katsuobushinya. Atau kalau tidak punya juga tidak apa-apa, bisa menggunakan mayones aja, atau kadang anak-anak itu akan memilih sesuai selera dia, mau ditaburin dengan mayones aja atau tiga-tiganya, saus sambal dan saus tomat ya. Nah, ini yang harus juga kita siapkan. Ini juga bisa kita order lewat online ya. Nah, sekarang Bunda, kita akan mempraktekkan pembuatan takoyakinya. Nah, alat untuk mencetak ini bisa Bunda beli ya, di online bisa, di mall juga bisa. Ini khusus cetakan takoyaki. Kalau kita beli ini dia udah 1 set sama tutupnya ya Bunda. Nah, ini saya order lewat online dengan 15 lubang. Nah, saya rekomendasikan Bunda membeli dengan yang stainless ya Bunda, karena kalau tidak stainless dia akan lengket. Tapi kalau stainless dia tidak akan lengket ya. Nah, ini yang 15 lubang ini cukup lumayan besar ya kalau kita untuk ide jualan. Nah, kita panaskan dulu apinya, api kecil aja. Kalau untuk awal boleh sedang, nanti kalau dia udah panas kita boleh kecilkan apinya. Nah, habis itu kita siapkan juga minyak makan dan ini ya Bunda, sumpit. Saya gunakan 1 sumpit dan 1 tusuk lidi biasa, tusuk sate biasa, sama olesan. Nah, ini kita akan oles tempatnya ini dan kita taruhkan sedikit minyak ya. Nah, ini karena saya untuk contoh aja, jadi saya bikin sekitar 3 takoyaki aja ya. Kita tunggu dulu panas. Nah, kalau lebih memudahkan, kita bisa masukkan ini ke dalam wadah ya Bunda, yang punya corong seperti ini. Kalau ada botol bisa Bunda belikan, cuman saya belum sempat beli. Saya masih menggunakan sendok. Kalau untuk pertama, kalau Bunda takut berserakan, boleh pakai sendok ya. Nah, setelah ini panas, nah kalau Bunda untuk jualan, boleh Bunda gunakan ini ya, tempat seperti ini. Nanti kita buat tatakannya.
biar tidak langsung kena ke plastik karena panas ya, bisa meleleh. Nah, ini satu bijinya rata-rata itu mereka menjualnya 1.000. Nah, 1.000 atau terserah Bunda sesuai dengan versi yang Bunda akan jual ya. Nah, setelah minyaknya panas, kita kecilkan aja apinya. Oke, nah ini nah untuk pertama, karena saya menggunakan sendok aja dulu ya, karena kita baru pemula. Tapi kalau Bunda sudah ahli, bisa masukkan ke dalam botol dan tinggal dicurahkan ya. Nah, seperti ini. Kita penuhkan dulu ya. Saya coba dulu satu ya, biar untuk belajar cara membuat bulatannya. Nah, kita isi satu itu, lalu kita masukkan toppingnya. Nah, umpamanya kita bikinnya sosis ya Bunda, kita masukkan satu. Kalau untuk dijual itu seperti itu. Daun bawangnya boleh juga terakhir, nggak apa-apa. Dan saya masukkan wortel. Nah, ini jangan terlalu penuh ya wortel atau bahannya. Tapi sebenarnya kalau dia penuh, bleber pun nggak apa-apa, nanti kita bisa atur. Nah, kalau pakai corong seperti ini, kalau Bunda udah ahli juga bisa. Nah, kita tinggal masukkan seperti itu ya. Nah, kita coba dulu 4 ya Bunda ya. Nah, ini sekarang kita isi keju ya, keju, wortelnya. Saya suka masukin sayuran karena biar anak-anak juga ini ya Bunda ya, ada suplai. Nah, ini sosisnya sudah saya rebus ya, jadi dia nggak mentah. Kita bikin 2 sosis 2 keju. Bisa juga Bunda menggunakan sayurnya kol yang diiris-iris juga nggak apa-apa. Nah, sebenarnya simple Bunda cara pembuatannya. Kita biarkan dia agak nggak matang sih, jadi biar kalau dibalik belum terlalu lembek aja ya. Jadi biar agak sedikit bukan mengering ya, sedikit matang aja, setengah matang. Karena itu nanti, nah seperti ini kita tinggal dorong, karena dia stainless ya Bunda. Saya waktu itu menggunakan, pernah saya beli pertama tapi nggak stainless, dia lengket. Tapi kalau stainless ini enggak. Nah, ini nanti kita tambah lagi aja. Nah, apa-apa nanti kita bisa atur ya, walaupun dia melimpah. Nah, ini seperti ini ya Bunda. Ini bisa kita dorong, atau kadang bisa kalau udah penuh kita langsung balik gini. Nah, dia nanti akan membulat sendiri di dalam. Ya. Atau kalau kita mau rapi, kita miringkan dulu, kita tambahkan sedikit. Nah, seperti itu juga boleh. Nah, ini yang udah melebar ini nanti bisa kita rapikan. Nah, ini kita tusuk dari belakang, kita puter. Nah, kita putar, nanti dia membundar sendiri ya Bunda. Apinya jangan gede, kecil aja kalau udah panas. Nah, ini juga kita bisa, kalau banyak kita iniin, tapi kalau masih bolong kita bisa tambahin lagi nanti cairan takoyakinya itu. Nah, seperti ini kita dorong aja tuh, dorong, kita isi lagi ya. Nah, kita penuhkan aja, pokoknya
Kalau seandainya dia kekurangan minyak, Bunda bisa olesin aja di atasnya itu ya, jadi dia nggak terlalu kering, diolesin. Nah, kalau kita punya ya pemesan banyak, kita bisa pindah-pindahin ke pinggir-pinggir ini, dan karena di tengahnya itu kan dia panasnya lebih kuat ya. Nah, ini seperti ini kita bisa atur ya. Nah, ini nanti kalau umpama yang seperti ini ya Bunda, nih masih bolong, nanti kita tambalin aja atau masukin aja, ini nanti akan bisa kita bentuk rapi. Ini umpamanya masih kempot tuh ya. Nah, ini coba kita lihat tuh, sekarang kan kalau kita putar-putar nanti dia membundar sendiri tuh ya kan, gampang Bunda, praktis kok. Nah, biarkan agak mateng. Kalau seandainya dia kering, biar nggak gosong aja, kita olesin minyak di atasnya. Nah, seperti ini ya Bunda ya. Udah deh, kita tunggu dia sampai berwarna kecoklatan ya. Nah, kalau kita buatnya banyak, kita boleh seperti ini kan, yang di tengah udah ini nih, udah terbentuk. Nah ya, udah terbentuk, nanti kita tusuk, kita pindahin ke pinggir. Nah, seperti itu ya, kita susun. Nah, kita tunggu dulu. Nah, seperti ini kan. Nah, kita pindahin ke pinggir biar kita bisa bikin lagi di tengahnya. Nah, gampang Bunda. Ini makanan bintang 5 yang kalau kita pikir sepertinya susah ya, tapi setelah kita praktekkan ya kan, ada di mall-mall, tapi sekarang udah banyak Bunda dijual di mana-mana sekarang ya. Nah, jadi bagi Bunda yang ingin mungkin bingung mau buka usaha apa, nah nanti semoga pandemi ini berakhir, Bunda bisa punya ide untuk membuka jajanan anak-anak. Ini juga tidak terlalu memakai modal yang besar ya Bunda ya. Yang penting ini bikinnya harus sabar, yang belinya juga harus nunggu sabar, karena kan dia prosesnya langsung dimasak ya. Nggak bisa kalau seandainya kita masak sekarang nanti dijualnya sore atau siang, itu dia udah mengempes ya. Emang lebih enaknya itu kita makannya pas saat-saat panas, jadi fresh gitu ya. Nah, seperti ini dia udah matang Bunda, nggak kecoklatan ya. Ada juga yang kadang anak-anak bilang mintanya setengah matang aja Bu gitu. Cuman kalau saya anjurkan biar matang dulu, biar takut nggak sakit perut ya. Tapi biasa kadang anak-anak sekarang sukanya yang setengah matang. Nah, ini karena saya membuat contoh, untuk contoh aja, gampang kan Bunda. Bunda cuman menggunakan 2 stick ini. Nah, jadi deh. Nah, ini kan kalau udah kita tunggu agak kecoklatan aja, ini udah mateng sebenarnya ya. Nah, ini udah mateng, saya matikan aja. Nah, kalau untuk versi jualan, nah kita bisa ini deh Bunda, kita tata ya di sini. Nah, seperti ini. Nah, kita tusuk aja. Nah, kita tata di sini. Satu porsinya biasanya rata-rata dijual 1000 ya Bunda, tapi ini udah lumayan agak gede ini. Nah ya,
Nah, ini seperti ini. Nanti kita kasih toppingnya dengan taburan mayonis. Nah, sebentar saya ambilkan contohnya. Nah, ini akan saya kasih contohnya ya Bunda, tapi maaf banget, kebetulan semuanya habis, saya order belum datang ya. Nih, aduh, ini habis sama sekali. Sausnya, kita bisa taburin saus ya, ini contoh aja deh, nggak keluar juga nih Bunda habis ya. Saus sama tomat, kita bisa taburin. Nah, ini habis, bener-bener habis, saya nggak punya, saya tunggu hari ini, kirain datang, nggak datang. Nah, ini mayonesnya masih ada. Nah, ini kita taburin mayones ya. Terus kadang-kadang anak itu minta banyakin mayones, kita banyakin, atau maunya mayones aja, dia ordernya umpamanya saya nggak suka pedes, nggak mau juga tomat, udah mayones aja. Oke, kalau yang sukanya dengan saus tomat atau saus sambal, kita bisa taburin, dan kita taburin ininya ya, apa namanya ini ya, ini cikalang ya, ini ikan, taburan ikan, atau bahasa sananya nih katsusushi ya. Nah, itulah namanya ya. Nah, kita taburin. Nah, gini ya. Udah deh, jadi. Nah, kita bisa stapler atau kita siapkan juga. Nah, kita bisa taburin atau ini udah kita taburin ya, anggap aja yang pesan itu dia maunya mayones, karena emang saya sambal sama sausnya habis ya. Kalau ada ya Bunda taburin, atau mungkin yang maunya pakai kecap, silakan. Nah, kita kasih deh tusuk ya, tusuk yang biasa buat tusuk gigi yang bersih ya, kita taruh aja di pinggir seperti ini. Udah. Nah, kita stapler kalau biar tidak jatuh atau berantakan. Bagi yang order, kita stapler 2. Nah, udah. Nah, ini Bunda bisa kita gunakan untuk ide usaha ya. Selamat mencoba Bunda. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa share, pencet tombol subscribe-nya, tombol like-nya, biar kita bisa berbagi ilmu terus.